demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya menyatakan SD Nilai Rejang Lebong. Saya Sri Haryani dari SMA Negeri 5 Rejang Lebong. Saya Nurfadli Haryani dari SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Selamat menyaksikan. Sri Haryani sebagai supervisor. Bu Mina, selamat siang. Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar saat ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Anak murid kita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini berjalan seperti biasa, belajar menyenangkan. Gitu ya, baik, alhamdulillah. Kita ada janjian ini Bu Mina. Ya, kemarin sudah kita sepakati janjian hari ini. Ya. Kemudian nanti Bu Mina akan melakukan coaching ya dengan rekan kerja Bu Mina ya. Iya, nanti. Nah, jadi sebelum Bu Mina coaching dengan rekan kerja Bu Mina, kita ada pra-observasi dulu. Jadi saya sebagai supervisor ingin memberikan beberapa hal kepada Bu Mina sebelum Bu Mina melakukan coaching. Yang pertama, nanti Bu Mina ketika melakukan coaching harus berpedoman pada prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian nanti Bu Mina jangan lupa kompetensi inti coaching. Bu Mina harus dalam kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh seorang coachee rekan kerja Bu Mina. Kemudian jangan lupa dalam proses coaching Bu Mina harus menerapkan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah harus ada tujuannya, identifikasi, kemudian rancangan aksi, kemudian tanggung jawab. Ya Bu Mina ya. Kemudian sebelum Bu Mina melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mina kembangkan nanti bersama coaching? Insya Allah kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Di mana mendengarkan aktif kita mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coaching tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh kunci yang disampaikan coaching tersebut, kita mengetahui apa solusi yang didapatkan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kehadiran penuh, karena kehadiran penuh itu perlu karena kita sebagai pendengar harus mendengarkan yang baik seperti itu. Baik itu ya. Nah dari ketiga kompetensi inti coaching ini, mana satu kompetensi yang akan secara spesifik Bu Mina kembangkan dalam observasi? Insya Allah yang akan saya kembangkan secara spesifik yang pertama, yang paling penting yaitu mendengarkan aktif. Di mana mendengarkan aktif kita harus mendengarkan bagaimana dia bercerita dan memberikan solusi sebagai teman atau sebagai rekan sejawat seperti itu. Mendengarkan aktif nanti menyimak ya Bu Mina ya. Dengan menyimak nanti Bu Mina dapat kata kunci. Dari kata kunci nanti Bu Mina bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi inti coaching tersebut, apa yang dikatakan tercapaian yang ingin Bu Mina tuju setelah dikembangkan tadi? Indikator ketercapaiannya yaitu pertama yaitu solusi yang didapatkan dari coaching tersebut, apakah dia bisa mengembangkan atau bisa berencana berikutnya dan bisa menyelesaikannya seperti itu. Ada lagi Bu Mina? Yang kedua yaitu rencana tindakan langsung dilakukan oleh tersebut, bagaimana perkembangannya seperti itu. Baik sekali Bu Mina. Jadi ada prinsip coaching, ada kompetensi inti coaching, dan ada alur tirta ya. Kemudian nanti ada solusi yang akan diambil oleh sang coaching, kemudian ada rencana penggunaan ke depan. Bu Mina, baik, semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu Mina ya. Bermakna, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja Bu Mina pra-observasi kita. Saya sebagai supervisor nanti akan menilai, mengamati, kemudian kita berefleksi setelah Bu Mina mengadakan coaching. Terima kasih Bu Sri atas pertemuan hari ini. Nanti insya Allah saya akan lakukan coaching bersama rekan saya.
Iya, nanti kita cerita-cerita lagi ya tentang coaching Bu Mina bersama rekan kerja. Pasti lebih menarik. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih, kita sudahi dulu. Selamat siang Bu Mina. Selamat siang Bu Sri. Alhamdulillah baik Bu. Kita sudah menunjukkan ya apa yang Ini saya ceritakan itu tentang siswa ini tentang siswa yang punya motivasi belajar yang kemarin dari Jemina. Penyebabnya itu banyak sekali di sini Bu. Pertama tentang latar belakang siswa yang punya orang tua yang punya pendidikan yang masih banyak. Terus kalau dari sekolah sumber bacaan di sekolah itu masih sangat sedikit, masih memakai sumber bacaan yang ramah seperti itu. Dan juga sarana prasarana yang masih kurang mendukung, kurang ada pembaruan dan masih sangat minim. Ya, solusi yang kita berikan apa? ya solusi yang sudah saya berikan itu saya sangat memberikan pembinaan kepada mereka untuk yang masih rendah dan sedikit memberikan mereka media-media, tapi itu hanya dengan media-media yang ala kadarnya, seperti dari internet, gitu kan, itu belum luas. Kendalanya seperti yang saya bilang tadi, yang terutama yaitu sumber bacaan dan penjelasan dari guru yang kurang dengan kenyataannya, sehingga mereka kurang tercapai dalam mengetahui apa pendidikan atau belajar apa sih yang saya dapatkan seperti itu. Sarana prasarana yang memadai sehingga mereka bisa berkreatif depan seperti adanya buku, adanya bacaan yang lengkap, yang luas. Kalau solusi sekarang ini saya sedang laksanakan itu dengan berbicara kepada kepala sekolah dan untuk dapat menyediakan sarana prasarana di sekolah. Cukup kalau cukup itu kan semua proses pembelajaran itu bisa diikuti. Kalau yang saya dapatkan atau yang saya dapatkan sekarang ini setelah kegiatan ini, saya merasa beberapa semakin kurang untuk sekolah yang tadinya saya dulu jumpa dengan siapa, dan sekarang alhamdulillah saya merasakan bimbingan dan para pendidikan itu sudah mulai dalam perencanaan. Kita semangat dulu ya, mudah-mudahan kita sudah terjalankan dan bisa bertemu lagi dengan cerita yang hasil yang lebih baik. Lalu kita hari ini Baik Bu Mina, kita hari ini pasca okupasi ya. Tadi Bu Mina sudah melakukan coaching bersama rekan kerja. Gimana hasil dari coaching tadi Bu Mina? alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Jalan lancar dan baik. Bu Mina sudah menggunakan alutsista, Alhamdulillah sudah menggunakan ya, sudah berdasarkan kompetensi inti coaching, ya. Baik, Bu Mina sudah seperti itu. Jadi saya akan menyampaikan beberapa catatan dari hasil coaching saya. Bu Mina sudah melakukan coaching berdasarkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi coach. Kemudian Bunda juga melakukan coaching sudah dengan kompetensi inti coaching, yaitu Bunda sudah berkejuran 100%, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah menyimak, sehingga
Jadi kata kuncinya yang sudah diberikan oleh coaching, Bina bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari coaching tadi Bina sudah mengajukan berdasarkan alur cerita, yaitu dengan tujuannya apa, sudah identifikasi, sudah ada rencana aksi, kemudian ada pembawa. Ya Bina ya, teman-teman. Nah, kedepannya kompetensi inti coaching yang mana tuh yang ingin Bina kembangkan jika ada coaching kembali? Saya ingin semua potensi saya dan saya untuk Ya, jadi ketiga kompetensi inti coaching tadi ingin tetap berminat kembangkan. Jadi nanti benar mantap ya ketiga kompetensi inti coaching ya. Baik, Mina, kedepannya nanti kita akan saya akan motivasi melihat Mina coaching lagi ya. Semoga kedepannya baik. Kemudian ketiga kompetensi inti coaching tadi dapat dikembangkan dan meningkat. Mina ya, terima kasih Mina, selamat siang. Minah Fakar sebagai supervisor. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Mina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu Mina. Kita kemarin sudah janjian ya Bu ya, Ya, betul. Ibu akan melaksanakan coaching Hmm. bersama rekan sejawat. Iya. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coaching tersebut. Yang pertama itu fungsi coaching. Iya. Fungsi coaching kan ada tiga. Satu pembukaan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan kompetensi. Selanjutnya itu analisa, tujuan yang dirasakan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Serta kompetensi inti dari coaching. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan fungsi yang disampaikan coaching. Nah dari penjelasan saya mengenai coaching tadi, saya ingin bertanya kompetensi inti coaching apa yang akan dikembangkan? Baik Bu Mina, jadi kompetensi inti coaching itu kan ada tiga berdasarkan yang Bina jelaskan tadi. Yang pertama tadi ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Nah ini saya kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif Bina. Karena dengan menyimak, dengan mendengarkan aktif ini, seorang coach itu dapat kata kunci. Nah dari kata kunci itu nanti seorang coach bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Mina. Ya semoga dari yang spesifik tadi saya kembangkan ini saja. Ya. Kemudian saya ingin tanyakan lagi, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan coaching itu apa Bu Sri? Iya, jadi nanti setelah coaching itu saya harapkan seorang coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian nanti ke depannya ada rencana tindak lanjut, ada pengembangan kompetensi selanjutnya. Demikian Bu Mina. Nah nanti kan insya Allah saya akan mengamati proses coaching itu, serta nanti saya akan merefleksi tentang coaching yang dilakukan, bagaimana hasilnya dan bagaimana perkembangannya. Iya. Nah, kapan rencana akan dilaksanakan coachingnya Ibu? Insya Allah besok kami akan melakukan proses coaching, Bu Mina bersama rekan kerja saya. Nah, insya Allah kita tunggu selanjutnya, kabar selanjutnya ya. Iya. Nah, hari ini sekian saja pertemuan kita tentang coaching, kita lanjutkan pada saat nanti. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama Bu Mina atas waktunya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Mina. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Bu Nova? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Kita ada coaching hari ini Bu Nova. Iya benar. Kita udah janjian. Dalam coaching ini apa yang mau Bu Nova ceritakan? Sampaikan. Oh iya. Nah ya dalam pertemuan ini saya mau menyampaikan tentang siswa, terutama tentang siswa yang punya motivasi yang sangat rendah untuk belajar. Itu tadi. Itu ya, motivasi belajar siswa Bu Nova itu masih rendah ya. Apa tuh penyebabnya kira-kira Bu Nova? Ya penyebabnya itu kalau dari siswa itu dia mempunyai orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan yang masih rendah, sehingga dia
kurang memberikan motivasi yang baik, motivasi yang mereka taunya sekarang ini mencari uang untuk anak-anaknya tanpa memperhatikan motivasi anaknya. Dua, sumber belajar kita dari sekolah ini kurang, sarana dan prasarana seperti itu. Dan rasa percaya diri siswa mungkin bisa juga masuk ke dalam Bu Sri. Itu ya penyebabnya ya. Iya betul. Jadi penyebab itu memungkinkan motivasi belajar murid di rumah bisa bilang. Iya. Nah, dari penyebab itu pasti ada upaya yang sudah Junova lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tadi. Bisa Junova ceritakan upaya-upayanya? Kalau upayanya, saya sekarang ini kadang memberikan pembinaan kepada siswa tersebut untuk kadang-kadang masuk ke kelas memberikan layanan-layanan seperti tentang belajar seperti itu. Terus memberikan mereka sumber bacaan dari mana saja lah, walaupun tidak disediakan, kami mungkin dari HP, seperti dari YouTube seperti itu. Itu ya, jadi sudah ada upaya ya. Dengan upaya yang sudah dilakukan itu, motivasi juga belum terlihat meningkat. Ya, ada kendala atau hambatan yang belum hadapi. Apa tuh bisa Ibu Nova ceritakan kendala dan hambatan yang dihadapi? Untuk kendala yang dihadapi sekarang itu sumber bacaan itu tadi Bu Sri, sumber bacaan yang sangat kurang karena adanya sumber bacaan di sekolah itu buku-bukunya lama. Nah, jadi siswa itu kurang ada keinginan untuk membaca buku tersebut karena sudah ketinggalan katanya. Terus sarana kan seperti kalau ada di fokus kita bisa menayangkan film seperti itu. Ini kan tidak tercukupi, paling adanya satu itu hanya letaknya di momen seperti itu. Nah, terus motivasi itu tadi mungkin dari keluarga. Kalau dari keluarga mungkin ini masih berat untuk kami lakukan seperti itu. Itu ya, dengan kendala itu motivasi belajar murid belum meningkat. Nah, dari kendala-kendala tadi ada tuh solusi yang sudah Ibu Nova lakukan dalam rangka meningkatkan motivasi belajar murid tadi. Gimana tuh solusinya? Solusinya kalau saya sudah coba itu membicarakan kepada kepala sekolah. Pada sekolah bagaimana untuk kedepannya untuk meningkatkan motivasi belajar mungkin dengan menyediakan sarana dan prasarana dan sumber-sumber bacaan dari manapun, kalau tidak dengan buku bagaimanalah untuk membangun motivasi siswa tersebut ya agar semangat meningkatkan semua proses yang ada di sekolah seperti itu. Ya, makanya supaya memiliki semangat dan motivasi belajarnya meningkat. Nah, menarik coaching kita hari ini Bu Nova. Dari coaching kita hari ini apa yang kita dapatkan? Yang saya dapatkan beban itu jadi seringan itu dan ada pemikiran untuk dapat apa tujuan yang akan saya lakukan ke depannya, tidak lanjut ke depannya, dan rasa lebih tenang, lebih lega lah gitu. Ya, jadi dari coaching kita ini Bu Nova sudah menceritakan semuanya dan pastinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang Nova hadapi tadi. Nah, kedepannya saya tunggu ini percakapan kita selanjutnya, cerita selanjutnya, cerita harapan-harapan serta solusi serta hasil yang sudah Nova dapatkan dengan upaya-upaya itu tadi dengan segala yang dihadapi. Kita janji lagi nanti Nova ya. Baik, semoga semuanya lancar dengan harapan semuanya mendapatkan peningkatan motivasi belajar murid ke depan meningkat. Harapan kita semuanya Nova ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri kita hari ini Bu Nova. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang. Di sini tadi sudah melakukan coaching ya? Ya. Itu ya. Jadi tadi kami sudah melakukan coaching dengan rekan kerja saya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching berdasarkan basic coaching, kemudian ada kompetensi inti coaching, saya sudah berkeadilan penuh, dan saya sudah mendengarkan aktif, kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan bertanya. Kemudian coaching tadi sudah berdasarkan alur yang sudah kita pelajari. Ya, kompetensi inti coaching yang ingin saya lebih kembangkan ke depannya itu adalah
Nova Dwi Haryani sebagai supervisor. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam Ibu Nova. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin kita ada janjian ya Bu ya untuk hari ini. Kita sudah rencanakan untuk hari ini. Ya Ibu hari ini akan mengadakan coaching ya Bu ya. Iya, insya Allah. Itu akan saya amati dan akan saya nilai ya Bu dengan menggunakan alur tirta. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nilai untuk dengan alur tirta itu bagaimana. Nah itu menggunakan alur tirta dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu, nilai yang akan kita ambil yaitu respon dari coaching ya, dari coaching apa sudah berbobot atau belum. Dan sekarang prinsip dari coaching itu yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau sekarang saya mau bertanya ya Ibu Mina, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching? Ada 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan coaching tersebut. Nah, yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coaching tersebut dengan maksimal seperti itu. Oh iya, berarti pilihannya yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif ya. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya Ibu, kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi yang akan dikembangkan? Iya, sama seperti yang saya sampaikan tadi yaitu mendengarkan aktif. Iya. Mendengarkan aktif di sini saya berperan penuh mendengarkan apa yang disampaikan seperti itu. Oh iya. Nah ini pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagaimana? Yang pertama solusi yang didapatkan dari coaching tersebut apakah bisa dikembangkan atau bisa dilaksanakan. Yang kedua yaitu rencana tindak lanjut. Maksud di sini pelaksanaannya apakah berjalan atau tidak, itu dan lanjutannya bagaimana. Oh iya. Berarti tahap-tahapannya sudah kita pahami bersama ya Bu ya. Terima kasih dan kita akan lanjutkan kembali. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mina, selamat siang. Selamat siang Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Mina hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana aktivitas hari ini, lancar, menyenangkan? Alhamdulillah berjalan lancar, menyenangkan bersama anak-anak di sekolah. Oh iya, jadi kabar anak-anak kita baik ya, alhamdulillah ya, Bu Mina ya, guru-guru kita ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita ada janjian coaching Bu Mina ya. Iya. Kita tidak lama Bu Mina, hanya beberapa menit saja, mungkin hanya sekitar 10 menit saja. Apa yang mau Ibu Mina sampaikan hari ini pada coaching kita hari ini? Saya menyampaikan masalah motivasi belajar murid yang masih rendah Bu Sri. Karena di sekolah saya masih banyak sekali anak tuh yang tidak bersemangat seperti itu. Ya. Iya. Jadi beberapa anak belum terlihat semangatnya dalam belajar ya. Jadi nanti dari percakapan coaching kita hari ini, apa yang ingin Bu Mina dapatkan? Yang saya dapatkan motivasi yang lebih tinggi, meningkat seperti itu Bu Sri. Jadi meningkat, motivasinya lebih meningkat. Bagi murid-murid Ibu Iya, ya. bagi murid. Baik. Semoga nanti kita dapat mengakhiri coaching ini dengan solusi, kemudian dengan harapan, gitu ya Bu Mina ya. Iya, Bu Sri. Baik. Dengan permasalahan itu, motivasi belajar murid yang rendah, pasti sudah ada tuh upaya-upaya yang sudah Ibu Mina lakukan kepada murid-murid. Bisa Ibu Mina ceritakan upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan? Upaya yang dilakukan pertama yaitu memberikan motivasi kepada anak tersebut. Nah, bagaimana sih meningkatkannya biar lebih bersemangat lagi. Yang kedua memberikan model pembelajaran, mungkin pembelajarannya lebih bervariasi dan menarik seperti itu. Yang ketiga menyediakan sumber belajar, karena sumber belajar tuh di sekolah terbatas, kita sebagai gurunya berperan aktif bagaimana media-media yang disampaikan itu lebih menarik seperti itu. Itu ya. Jadi itu beberapa upaya yang telah Ibu Mina lakukan kepada murid-murid Ibu Mina ya. Tetapi motivasi belajarnya belum terlihat meningkat itu Bu Mina? Iya, masih belum terlihat meningkat. Karena banyak faktor lain, bukan hanya dari yang saya sampaikan tadi. Oh itu, berarti ada faktor lain ya Bu Mina ya.
Kira-kira apa tuh Bu Mina faktor yang menyebabkan motivasi murid Bu Mina itu dalam belajar itu rendah? Pertama sekali yang saya lihat itu latar belakang ya Bu Sri ya, latar belakang pendidikan orang tua. Karena orang tua mungkin kalau zaman dulu masih ada yang buat SD, jadi berpengaruh sekali. Nah yang kedua lingkungan belajar yang kurang mendukung, seperti itu masih banyak. Ini apa ya, lingkungan misalnya di saat belajar mereka masih ada yang suka main-main seperti itu, masih tidak ingin menyelesaikan ketuntasan belajar seperti itu belajarnya. Yang ketiga kurang adanya relevansi Bu, atau keterhubungan antara materi-materi yang didapatkan dengan kehidupan nyata. Jadi anak itu ngambang, jadi nggak sesuai seperti itu, jadi nggak tahu apa yang ingin didapatkan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat rasa percaya diri, murid tersebut kan masih banyak yang percaya dirinya masih kurang gitu. Jadi kita sebagai guru itu bingung karena percaya dirinya masih menurun sekali. Yang terakhir itu sumber belajar, pasti sumber belajar mempengaruhi, baik sarana prasarana di sekolah mempengaruhi aktivitas belajar kita seperti itu. Jadi itu faktor-faktornya yang ya, yang menyebabkan motivasi belajar anak Bu Mina itu masih rendah ya. Tapi kan ada tadi upaya-upaya yang setelah Bu Mina berikan kepada anak-anak, tapi memang mungkin belum apa ya, belum terlihat kemajuannya ya. Dari upaya-upaya yang setelah Ibu Mina berikan kepada murid-murid tadi, sehingga keberhasilannya belum terlihat terlihat pada murid, pasti ada hambatan dan kelemahan mungkin yang Ibu Mina lalui ketika melakukan upaya itu. Gimana? Apakah ada hambatan tersebut, Bu Mina bisa diceritakan? Hambatannya ada, salah satu paling menghambat sekali yaitu sumber belajar fasilitas yang belum cukup Gusti. Karena kan fasilitas memadai itu semangat gurunya juga semangat, anaknya juga semangat seperti itu. Infokus, hal-hal yang lain yang berkaitan dengan prasarana atau sumber belajar. Itu ya, ada kendalanya satu, yaitu fasilitas, sumber belajar, sarana dan prasarana yang belum Bu Mina rasa belum cukup dan belum memadai ya. Nah dari kendala itu, tapi tetap Bu Mina harus gigih berupaya agar motivasi murid Bu Mina ini tetap meningkat. Kira-kira apa solusi yang Bu Mina berikan atau Bu Mina lakukan sehingga kendala itu bisa Bu Mina tadi sudah menjalankan proses coaching ya Bu ya. Bagaimana Bu, lancar ya? Alhamdulillah lancar dan berjalan. Kalau menurut pengamatan saya tadi, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus ya Bu. Sudah mengikuti ada cerita, sudah tujuan, kehadiran penuh, tanggung jawab, dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, dan saya akan menyampaikan beberapa catatan ya Bu ya, ini. Kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya sudah aktif seperti itu ya. Sekarang kita ini ke depan kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu apa? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu mengenai aktif, dimana mengenai aktif kita berbicara bagaimana menangani tersebut mengenai masalah yang ada. Berarti apa saja alur-alur yang sudah Alhamdulillah sudah terpenuhi, alur yang sudah saya jalankan sudah terpenuhi, misalnya dengan cara memberikan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, serta saya sudah melakukan konsultasi, kemitraan, koordinasi, memaksimalkan kompetensi, serta kompetensi yang lain ketika melakukan. Berarti sudah dalam banyak tidak apa-apa yang kita direncanakan nanti, semoga dengan coaching tersebut bisa memperkuat kita untuk menerapkan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu dan dapat berdampak baik tapi sebagai pimpinan yang lama terhadap kita semua. Ya Bu, kita akan lihat kembali nanti di pertemuan berikutnya. Jadi webinar ya, terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.